Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Nurul Hudayati Askom MPD selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Marilah kita awali dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan pada kita hari ini untuk menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta di SMP Negeri 17 Kota Surakarta dengan penyaji materi hasil laporan yaitu Bapak Ramadan Fuad Sai Pratama SPD. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 17 Kota Surakarta kepada yang terhormat Ibu Nurul Hudayati Askom MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang saya banggakan rekan-rekan P3K yang hari ini presentasi untuk seminar laporan orientasi. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam acara hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya biar semangat, selamat pagi Tulaska. Pagi, Tulaska Jaya. Oke, terima kasih. Sehat semua aja. Nah, hari ini nanti Pak Fuad akan seminar hasil laporannya dengan judul Upaya Penerapan Senam Anak Indonesia Hebat melalui pendampingan tim Sentul Senam Tulaska pada murid SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Semoga dengan inovasi yang diambil dari Pak Fuad ini juga bermanfaat untuk SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Ini juga mendukung program yang saat ini didengungkan oleh Kementerian Pendidikan yang saat ini untuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah senam atau berolahraga. Semoga inovasi yang diambil ini nanti bermanfaat untuk SMP Negeri 17, bermanfaat untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan pemerintah Kota Surakarta pada umumnya. Terima kasih, selamat mempresentasikan hasilnya. Semoga nanti bisa menginspirasi rekan-rekan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul. Selanjutnya yaitu paparan materi yang akan disajikan oleh yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ramadan Fuad Sai Pratama SPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Nurul Hudayati Askom MPD sekali menjadi kepala sekolah dan menjadi mentor di SMP Negeri 17 Kota Surakarta, dan teman-teman yang menghadiri sebagai peserta seminar orientasi di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Baik, sekilas ya Bapak Ibu, seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Surakarta ini adalah
gambar ya, gambar sekilas tentang anak-anak yang mengikuti senam di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Ya, ini adalah tim Sentul ya. Di sini ada banyak, ada dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ya, di sini yang mengikuti dan mereka sebagai ibaratnya juga sebagai mentor atau pelatih dari anak-anak SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Di sini nanti setelah pengenalan visi dan misi, saya akan membawakan materi saya dengan judul Upaya Penerapan Senam Anak Indonesia Hebat melalui pendampingan tim Sentuls Senam Tulaska pada murid SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Oke, baik, sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Ramadan Fuad Said Pratama, NIP-nya 1993 0303 2024 21 1017. Tempat tanggal lahir saya ada di Surakarta, 3 Maret 1993. Alamatnya ada di Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta di Jawa Tengah. Unit kerjanya ada di SMP Negeri 17 Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Baik, untuk pelaksanaan orientasi P3K, yang pertama adalah pembukaan dulu di tanggal 16 Mei 2025, dilanjutkan dengan MOOC melalui laman Solo Oasis 17 sampai 28 Mei 2025. Selanjutnya adalah evaluasi akademik melalui LMS Solo Oasis 11 Juni 2025. Remedial dari LMS Solo Oasis 12 sampai 13 Juni 2025. Orientasi tempat kerja 12 Juni sampai 24 Juni 2025. Untuk seminarnya tanggal 25 sampai 26 Juni 2025 dan penutupannya nanti di tanggal 15 Juli 2025. Baik, latar belakang orientasi ini adalah pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K merupakan salah satu bagian ASN pemerintah di pasal 7 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Nah, maksud dan tujuannya adalah, yang pertama, maksudnya adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya tujuan yang pertama adalah peserta mampu memahami program, orientasi, dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua adalah peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi di tempat kerja masing-masing. Ini adalah visi dan misi Kota Surakarta. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang pendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Nomor 5, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6.
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. SOTK, struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah. Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota, yaitu Bapak Respati Ardi MH. Dalam menjalankan pemerintahannya, wali kota dibantu oleh OPD dari beberapa bidang, yaitu Sekda, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPR, staf ahli wali kota, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, inspektorat secara rinci dan jelaskan pada gambar struktur organisasi. Satuan unit kerja yang saya tempati sekarang adalah di SMP Negeri 17 Kota Surakarta, terletak di Kota Surakarta di bagian utara, tepatnya di Kelurahan Sumber, di Kecamatan Banjarsari, dengan posisi diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Gajah Putih dan Sungai Kali Anyar. Gajah Putih itu berada di sebelah selatannya SMP Negeri 17 dan Kali Anyar berada di sebelah utaranya. Dengan ujungnya terdapat tempuran aliran kedua sungai. Jadi SMP Negeri 17 itu kalau dilihat dari atas, dari drone, itu bentuknya adalah segitiga. Jadi diapit oleh kedua sungai itu, dan ujungnya itu yang biasanya disebut tempuran itu yang di situ, di sebelah timurnya SMP. SMP Negeri 17 Kota Surakarta berdiri pada tanggal 17 Februari 1979 dengan lahan kurang lebih 4.000 meter persegi dengan jumlah rombel 21 kelas yang semua peserta didik masuk pagi dengan 5 hari per minggunya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Visi dan misi SMP Negeri 17 Kota Surakarta adalah terwujudnya sekolah ramah serta lulusan unggul yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan cinta terhadap lingkungan. 1. Mewujudkan sekolah yang ramah bagi semua sebagai wujud pelaksana program pemerintah EVA atau Education for All dan sekolah ramah anak. Yang kedua adalah mengembangkan karakter pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Melalui penamaan budi pekerti dan kegiatan keagamaan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Yang tiga adalah mewujudkan pengembangan kurikulum yang mengacu pada 8 standar pendidikan. 4. Mewujudkan pelaksana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot atau disingkat dengan Paikem Gembrot. Nomor 5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. 6. Meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup dan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, serta hidup sehat, dan sekolah siaga kependudukan menuju lingkungan sekolah yang bersinar terang, bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman, dan tenang. Yang ketujuh adalah melakukan kerjasama dengan mitra untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan dari satuan unit kerja, yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang efektif. 2. Memiliki atmosfer kompetensi yang positif. 3. Memiliki peserta didik yang berbudaya Indonesia dan berwawasan global. 4. Memiliki peserta didik yang berkarakter positif. 5. Memiliki peserta didik dengan sikap dan kebiasaan hidup sehat. 6. Memiliki peserta didik yang cinta terhadap lingkungan. Salah satu nanti materi yang saya ada di poin nomor 5
5 ya, memiliki peserta didik dengan sikap dan kebiasaan hidup sehat dengan cara olahraga senam. Isu yang ditemui ya, ini kita sudah masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman gerak dasar senam. Jadi murid-murid itu kadang masih ada yang bingung kanan dan kiri. Kanan itu sebelah mana, kiri di sebelah mana. Itu terbukti saat upacara bendera, semua anak di rentang kanan kan atau di lencang kanan atau lencang kiri, mereka masih bingung. Lencang kanan gerak, yang diangkat malah tangan kiri. Jadi kan kita harus tentukan dulu, kita harus belajari dulu anak-anak itu. Bukan banyak ya, tapi hanya ada beberapa anak saja. Yang kedua adalah rendahnya minat dan motivasi murid. Nah, ini terutama dalam materi senam itu kalau saya lihat anak-anak itu untuk kegiatan gerak seperti senam itu kurang minat. Anak-anak itu lebih minatnya ke olahraga yang berat seperti futsal, voli, kasti dan yang lain-lain. Karena untuk pakai gerak, pakai musik itu anak masih bingung, terutama menentukan gerakannya dan menyamakan dengan musiknya, intonasinya. 3. Perbedaan kemampuan fisik dan motorik. 4. Ada kendala psikologis dan sosial. Jadi kalau mau senam itu, kalau anak itu di awalnya tidak kita buat senang dulu, mereka misalkan ada tekanan dari teman-temannya, ada masalah sama temannya, atau ada masalah sama keluarganya, atau ada masalah di rumah, itu nanti akan berpengaruh kepada pembelajaran mereka saat di sekolahan. Bukan cuma di pelajaran PJOK, tapi saya yakin nanti di pelajaran semuanya setelah itu mesti akan berpengaruh juga untuk psikologisnya. Jadi saya itu kalau di awal itu mesti sebelum materi dimulai itu nanti ada pemanasan dulu. Pemanasannya saya kasih game kecil-kecilan dulu biar anak seneng, ketawa lah, nanti baru kita masuk ke dalam materinya. Solusinya adalah, karena ini saya mengambil materi senam anak Indonesia Hebat, yang pertama adalah mengarahkan siswa untuk melihat video senam anak Indonesia Hebat. Ya, ini saya lakukan saat di teori di kelas, ya, itu 1 jam teori di kelas itu saya pasti mengenalkan senam ini. Ya, jadi nanti setelah pengenalan video, nanti anak juga ada yang ikut memperagakan. Jadi nanti per kelas itu nanti ada wakilnya. Kalau di tempat kita di SMP 17 namanya adalah Garuda Sehat. Jadi nanti per kelas ada perwakilannya. Yang kedua adalah melakukan pretest dengan melakukan senam mandiri atau kelompok. Ini biasanya saya lakukan ketika pelajaran PJOK di lapangan. Nanti saya akan lihat, biarkan anak itu setelah melihat video tadi, setelah 1 atau 2 kali pertemuan setelahnya, mereka biar melakukan senam mandiri. Dan kita lihat mandiri itu nanti akan kelihatan mana anak yang aktif, yang anak yang suka dengan senam itu nanti akan kelihatan. Nah, nanti setelah itu nanti kita akan bentuk kelompok. Misalkan per kelas ada 30 anak, nanti kita buat 3 kelompok, jadi 10 dengan 1 orang tadi, satu yang sebagai Garuda Sehatnya tadi. Yang ketiga adalah mengarahkan tim Sentus Senam Tulaska untuk melakukan pendampingan gerak senam anak Indonesia Hebat. Jadi di sini di SMP 17 itu ada yang namanya tim Sentul. Ya, tim Sentul itu adalah Senam Tulaska, singkatannya itu. Jadi anak-anak Sentul ini awalnya itu kita bentuk saat ekstrakurikuler. Jadi ada 10 sampai 15 anak itu nanti yang sebagai
mentornya dia, ya, sebagai pendamping gerakannya. Baik, sekarang masuk ke dalam implementasi pembelajaran. Pemetaan awal, ya, yang pertama adalah mencari tahu tentang kemampuan penguasaan gerak dasar senam pada murid. Aktivitas awal adalah melakukan pretest dengan melakukan senam mandiri, ya, yang tadi yang sudah saya utarakan. Jadi biarkan anak senam dulu, kita lihat dulu, setelah itu nanti kita evaluasi. Yang kedua, outputnya adalah atau hasilnya, biar anak nanti bisa memahami kemampuan dalam penguasaan gerak dasar dalam senam. Yang kedua adalah melihat video senam anak Indonesia hebat bersama-sama saat pembelajaran PJUK. Oke. Jadi di aktivitas awal tadi, biarkan kita mengerahkan murid dulu untuk melihat video senam anak Indonesia hebat di kelas. Oke, di kelas nanti kita lihat bareng-bareng, kita putar bersama-sama. Nah, itu nanti kan 8 menit video, biarkan berjalan dulu. Setelah itu nanti ada 5 menit sampai 10 menit itu nanti untuk berdiskusi dengan teman-temannya untuk pengulangan gerakan seperti itu. Outputnya adalah atau hasilnya mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami gerak dasar senam. Yang ketiga adalah membedah isi video yang ditonton, ya, video anak Indonesia hebat tadi. Aktivitas awalnya adalah mengerahkan siswa untuk melakukan gerakan pemanasan inti dan penutup. Ini kalau tidak di kelas, kalau kita pengenalannya di lapangan, itu nanti kita bikin LCD layar seperti ini dengan layar, kita tampilkan di situ videonya. Nanti anak di belakang layar itu, di belakang LCD nanti mereka akan mengikuti gerakannya. Ya, setelah itu nanti kita tanyain dulu, pemanasan itu gerakannya seperti ini. Ya, diulang-ulang terus, gerakannya diulang-ulang terus. Jadi tidak langsung dari menit ke 1 sampai ke 8, tidak, tapi pemanasan itu misalkan dari menit 1 sampai menit ke 4 itu nanti diulang terus. Ulang terus. Nah, setelah hafal nanti baru masuk ke inti. Menit ke 4 sampai menit ke 6 misalkan. Diulang terus 4 sampai 6. Nah, setelah inti selesai nanti diulang dari menit ke 1 sampai ke 6. Berarti ada pemanasan dan inti. Caranya nanti seperti itu. Jadi tidak dari menit ke 1 sampai ke 8 diulang terus gitu, enggak. Jadi kita per tahap. Outputnya adalah peserta didik atau murid dapat memahami cara memaknai sebuah gerakan senam. Peserta didik mampu memperagakan gerak senam anak Indonesia hebat dengan baik. Selanjutnya adalah yang keempat, menugaskan peserta didik untuk melakukan langkah-langkah sebelumnya, secara mandiri. Aktivitas awalnya adalah mengerahkan siswa untuk melakukan gerak senam anak Indonesia hebat. Hasilnya adalah peserta didik mampu melakukan rangkaian gerak senam anak Indonesia hebat secara mandiri atau kelompok. Ya, pastinya di sini anak-anak seharusnya sudah bisa dan paham. Untuk evaluasi kegiatannya adalah membuat evaluasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Biasanya nanti dengan sesi tanya jawab bisa dengan murid secara lisan dan disaksikan oleh teman-temannya, ya, teman-temannya per kelas. Outputnya adalah merefleksi pembelajaran, memotivasi dan memberi tugas lanjutan. Siswa merefleksikan pembelajaran dan bersemangat belajar ke depan. Kesimpulannya di sini adalah sebelum menggunakan pendampingan tim sentul senam Tulaska, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam gerak dasar senam dan monoton. Namun setelah ada pendampingan tim sentul senam Tulaska, murid bisa melakukan berbagai macam gerak dasar senam. Gerak dasar senam itu adalah
maju ke depan, mundur ke belakang, ke gerakan ke melangkah ke samping, melangkah ke kiri, lompat ke depan, lompat ke belakang, gerakan tangan ke atas, ke depan, ke bawah, memutar, dan yang lain-lain. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Ini saya buat untuk meningkatkan kualitas kinerja kami di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Banyak pelajaran dan arahan yang saya dapat selama mengikuti kegiatan orientasi ini. Semoga pembelajaran yang saya dapat menjadi penyemangat dalam bekerja dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas dulu untuk Pak Fuad. Iya. Dilanjutkan acara yang berikutnya yaitu tanya jawab kepada peserta seminar orientasi P3K di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Silakan Mbak Laras atau Ibu Laras, monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk Pak Fuad, terima kasih banyak atas paparannya yang sangat menarik sekali dengan judul upaya penerapan senam anak Indonesia hebat melalui pendampingan tim Sentul pada murid SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Baik, di sini saya akan menanyakan untuk paparan kali ini, bagaimana perkembangan murid SMP 17 dari sebelum dan nanti setelah ada pendampingan dari tim Sentul, seperti itu. Monggo bisa dijawab. Terima kasih. Oke, langsung saja Pak Fuad untuk menjawab pertanyaan dari Bu Laras. Baik, terima kasih Bu Laras. Mungkin saya akan menjawabnya seperti ini. Tadi setelah dan sebelum gitu, sebelum pendampingan. Kalau sebelumnya Bu, jadi ketika kami sebagai guru PJOK itu ada senam, terutama di hari Jumat, misalkan Jumat Sehat itu kan kita ada senam, program dari kesiswaan. Kita begitu senam gitu, anak itu cuma diem gini aja. Mungkin karena mereka belum terbiasa. Jadi kita yang gerak-gerak sendiri, yang depan, terutama di bagian depan itu gerak-gerak sendiri, itu masih bisa. Nah, yang di belakang ngapain? Yang di belakang ya cuma diem gini aja. Kadang cuma jawil-jawilan sama temannya atau tenang-tenangan kayak gitu. Nah, setelah ada pembentukan tim Sentul, inisiasi dari kami, dari guru PJOK, itu banyak perubahan. Terutama anak itu ada yang tadinya tidak tahu gerakan kanan dan kiri, mereka sudah tahu gerakan maju dan mundur, mereka sudah tahu. Jadi anak itu tidak tahu mungkin karena ada beberapa murid terkendala dengan bahasa mungkin. Kita nyebutnya kanan, dia itu nggak tahu kanan, taunya tengen dalam bahasa Jawa. Kiri ya kiwo, ya. Jadi kan mereka secara bahasa, secara pemahaman kan ada yang seperti itu. Nah, sekarang setelah ada pendampingan dari tim Sentul, itu kan kita ambil dulu itu dari per kelas. Per kelas itu kalau nggak satu atau dua anak yang bisa ikut gabung, ikut join kayak gitu. Nah, nanti kita akan adakan ekstrakurikuler senam itu di hari Selasa setelah pulang sekolah jam 2:30 sampai jam 3:30, maksimal jam 4. Nah, itu kita bentuk tim itu. Tadi kita sudah jelaskan di depan tadi bagaimana cara melakukannya, yaitu tadi senam anak Indonesia hebat itu lebih ada waktunya sekitar 8 menit dari pemanasan sampai pendinginan. Nah, itu kita bagi waktunya. Dari pemanasan dulu berapa menit itu kita ulang-ulang terus sampai hafal. Setelah itu selesai, kita simpen ya, kita simpen gerakannya dulu. Setelah itu kita
melangkah ke inti. Inti itu kita ulang-ulang terus. Nah, kalau sudah hafal pemanasan dan inti, kita gabungkan dari pemanasan dan inti itu, kita gabungkan dulu. Udah selesai, kita ulang-ulang terus dua itu. Setelah itu dua itu selesai, hafal, dua itu disimpan, kita ke pendinginan seperti itu, sama diulang-ulang terus. Kalau udah hafal, nanti dari depan sampai belakang itu kita lakukan bareng-bareng. Nah, sekarang setelah ada pendampingan tim sentul, anak-anak lebih bisa paham akan gerakannya, terutama kan anak itu kan melihat cara melakukannya, dia itu melihat. Jadi kita sebar tim sentul itu, jadi nggak cuma di depan aja. Tim sentul itu ada kurang lebih ada 15 sampai 20 anak, itu nanti kita sebar di pojok sana, di sub 1, sub 3, sub 5, dan di tengah, ada di belakang, dan yang di depan itu juga ada beberapa. Jadi anak yang di belakang itu nanti tidak usah lihat sampai lompat-lompat gini atau jinjit gitu, enggak. Dia tinggal lihat di tim sentul yang ada di sekitarnya aja. Jadi anak-anak bisa lebih memahami dan lebih aktif lagi untuk gerakannya. Mungkin dulu sebelum ada tim sentul, yang di belakang kan nggak kelihatan contohnya yang ada di depan. Mungkin mereka udah males dulu mau lihat ke depan, kejauhan kan gitu. Sekarang ada tim sentul, kita sebar, anak-anak bisa lihat yang ada di samping kanan kirinya. Mungkin itu aja, Ibu Laras. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Fuad mengenai pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu Laras. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari peserta lainnya? Sudah cukup? Oke, tibalah kita di acara yang kelima, yaitu saran dan masukan dari mentor sekaligus Kepala SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Hudayati, SKM PD, dipersilakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Fuad yang sudah mempresentasikan hasil laporan hari ini. Ada beberapa saran dan masukan Pak Fuad terkait dengan judul yang diambil, ya, upaya penerapan senam anak Indonesia hebat. Karena ini senam anak Indonesia hebat juga merupakan salah satu pembiasaan, ya, pembiasaan untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah berolahraga. Nah, ini tadi pendampingan oleh tim sentul itu jangka pendeknya, ya. Pak Fuad harus juga membuat targetnya. Target itu setiap apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan itu ada targetnya. Kalau untuk mengukur apakah itu berhasil atau tidak, jangan sampai ini nanti dilakukan setiap minggu tapi nggak ada targetnya, ya minggu itu akan seperti itu terus, kayak gitu. Nah, nanti dari 15 anggota tadi, sekitar 15 anak dari anggota tim sentul tadi, kira-kira sasarannya kan sejumlah 643 sekarang, 440-an siswa yang akan didampingi. Nah, targetnya dari 15 anak mendampingi 640 sekian tadi, targetnya berapa lama harus jelas di situ. Nah, kemudian sebagai indikator keberhasilan dari sebuah program harus ada rentang waktunya. Oh, program ini berhasil dengan tim ini berhasil dengan rentang waktu 1 bulan, semua siswa SMP 17 sudah bisa senam dengan senam anak Indonesia hebat dengan baik, ya, kayak gitu. Jadi ada rentang waktu yang ditentukan. Nah, kemudian tadi kita masuk ke output hasilnya, di sini tadi ada memahami. Ini kalau SMP jangan memahami Pak, nanti mempraktekkan gitu aja. Mempraktekkan bisa C3, C4 ya. Kalau memahami hanya C1. Untuk anak SMP nanti mempraktekkan langsung gitu aja.
Gitu Pak Fuad, tetap semangat untuk ini tadi jangka panjangnya juga. Ini tadi sudah lomba per kelas, berarti semuanya satu kelas itu dilombakan untuk senam ini. Jadi kita bisa melihat jurinya mungkin dari guru olahraga ataupun dari tim sentul berapa untuk menilai apakah pendampingan dari timnya ini sudah berhasil. Dan tentunya senamnya tidak hanya ini saja, mungkin pada saat Pak Fuad ngambil judulnya ini untuk senam anak Indonesia hebat, namun kedepannya inovasi yang lainnya ditambah senam-senam yang lain. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ibu Nurul yang telah memberikan masukan dan saran untuk progres atau untuk perbaikan selanjutnya bagi Pak Fuad dalam mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Tibalah kita di penghujung acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan narasumber atau pemateri yaitu Bapak Ramadan Fuad Sayu Pratama SPD. Marilah kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai moderator seminar orientasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.